This is the real. It's okay. Halo sedulur, seputar dunia alur. Episode terbaru kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang cukup berbeda. Tidak seperti alur cerita film sebelumnya. Sebuah film bekerja sama produksi internasional dari Jerman, Britania Raya, Spanyol, dan Lituania yang berjudul Trans-Siberian, bergenre drama, misteri, dan thriller. Dirilis pada tanggal 18 Juli 2008 yang disutradarai oleh Brad Anderson dan dibintangi oleh Woody Harrelson, Emily Mortimer, dan Ben Kingsley. Film ini juga mendapatkan 2 penghargaan dan 11 nominasi. Film Trans-Siberian ini menceritakan sebuah perjalanan kereta Trans-Siberian dari Cina ke Moskow, menjadi pengejaran, penipuan, dan kebodohan yang mendebarkan. Ketika pasangan Amerika yaitu Roy dan Jesse bertemu dengan pasangan misterius bernama Carlos dan Abby, mereka adalah pelancong. Upaya Carlos untuk berteman secara tanda kutip dengan Jesse secara radikal mengubah dinamika perjalanan tersebut. Sebelum lanjut ke cerita, saya tegaskan dulu ya sedulur bahwa ini hanyalah spoiler alur cerita film. Lebih baik lagi kalau sedulur lihat langsung filmnya, karena menonton film secara keseluruhan, sedulur akan mendapatkan sudut pandang dan sensasi yang berbeda tentunya. Kita lanjut ya ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang detektif sekaligus polisi Rusia yang bernama Elia Grinko sedang menangani kasus pembunuhan dan penyelundupan narkoba dalam salah satu kapal di sebuah pelabuhan Rusia. Kemudian di tempat lain, tepatnya di negara Cina, dalam sebuah ruangan sedang melakukan perkumpulan sebuah organisasi sukarela. Salah satu di antaranya Roy dan Jesse, sepasang suami istri dari Amerika yang mengikuti organisasi tersebut. Selesai tugas, Roy dan Jesse pulang. Namun, Roy dan Jesse memutuskan naik kereta api sambil berpetualang. Ini adalah pengalaman pertama bagi Jesse. Perjalanan pun dimulai. Jesse tak ingin kehilangan momentum memotret kegiatan di dalam kereta dengan berbagai macam penumpang. Saat di restoran, usai memesan makanan, tiba-tiba ada polisi datang membawa anjing pelacak. Lalu, ada bapak-bapak menjelaskan bahwa polisi sedang melacak pengedar narkoba di setiap stasiun. Bapak-bapak tersebut menceritakan betapa ketat dan kejamnya polisi Rusia yang ternyata bapak itu menceritakan pengalamannya sendiri. Keesokan harinya, saat Jesse bangun tidur, tiba-tiba ada orang lain masuk ke dalam kamarnya. Dan Roy pun menjelaskan mereka adalah penumpang yang bernama Carlos dan Abby, akan sekamar dengan Jesse dan Roy. Kebetulan kereta sedang berhenti sejenak. Roy mengajak Jesse keluar untuk mengambil gambar yang menarik. Namun, tatapan Carlos pada Jesse sedikit mencurigakan dan membuat Jesse merasa tak nyaman. Kereta pun kembali melaju untuk melanjutkan perjalanan. Di dalam kereta tersebut ada sebuah kafe. Roy dan Jesse berjalan menghampiri Carlos dan Abby yang sedang duduk. Akhirnya mereka duduk bersama sambil mengobrol satu sama lain. Jesse memang sedikit curiga dengan Carlos dan Abby. Namun berbeda dengan Roy. Roy memang pria yang ramah kepada semua orang. Hingga malam tiba mereka masih mengobrol bahkan dengan beberapa penumpang kereta yang lain. Di hari berikutnya, usai memotret, Jesse masuk ke kamar yang kebetulan ada Carlos sendirian. Carlos mencoba untuk mendekati Jesse, lalu Carlos mengunci pintu karena ingin menunjukkan boneka kayu favoritnya. Yang katanya boneka itu hanya ada satu-satunya. Tiba-tiba Abby datang mengetuk pintu. Raut wajah Abby yang jutek menunjukkan bahwa dirinya cemburu kepada Jesse. Kemudian Roy datang memberitahu bahwa kereta akan berhenti sejenak. Abby dan Jesse berjalan berdua sambil mengobrol melihat sekitar stasiun. Sedangkan Roy dan Carlos pergi ke suatu tempat untuk melihat kereta tua yang tidak terpakai. Selain bercerita tentang dirinya, Roy juga bercerita tentang kehidupan rumah tangganya dan istrinya pada Carlos.
Di sebuah kursi, Abby duduk bersama Jesse. Disitulah Abby mulai terbuka tentang kehidupan pribadinya pada Jesse. Tiba-tiba, mata Abby tertuju pada seseorang seperti ketakutan. Lalu Abby mengajak Jesse masuk ke dalam kereta. Kereta pun mulai melaju kembali. Jesse sedang duduk di dekat jendela. Tiba-tiba, Jesse teringat Roy, lalu pergi mencari Roy dari gerbong satu ke gerbong yang lain. Namun, tidak ketemu. Jesse sempat bertanya pada Carlos, namun Carlos tidak tahu. Kemudian Abby menyarankan untuk bertanya pada petugas, dan petugas pun tak bisa melakukan banyak hal. Harus menunggu kereta selanjutnya. Karena ada pemeriksaan narkoba, besok baru akan ada kereta lagi. Jesse memutuskan untuk turun di stasiun Ulyanovsk. Carlos dan Abby pun ikut turun menemani Jesse. Menurut Abby, tak aman bagi wanita jika jalan-jalan sendirian. Akhirnya, mereka menginap di sebuah hotel. Jesse sempat menanyakan tentang Roy pada manajer hotel, namun hasilnya nihil. Jesse pun kembali menghampiri Abby, namun Jesse merasa aneh melihat tingkahnya Carlos. Saat pesanan makan malam datang, Jesse membahas boneka kayu yang menurut Carlos hanya satu-satunya. Ternyata bohong. Abby tiba-tiba pamit pergi untuk tidur. Carlos menjelaskan pada Jesse apa yang terjadi, dan Abby merasa kecewa. Disitulah terjadi sedikit perdebatan antara Jesse dan Carlos. Jesse tetap pergi meninggalkan Carlos, meski Carlos berusaha menahannya. Pagi hari, Jesse masih menunggu kabar dari Roy. Kemudian ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata Carlos datang untuk numpang mandi, karena kamar mandinya rusak. Tiba-tiba ada telepon dari pihak hotel, berharap tamu dari Amerika itu adalah Roy. Saat di lobi, ternyata bukan dari Roy. Carlos turun mengajak Jesse jalan-jalan. Lalu Jesse sempat menolaknya. Petugas hotel menerima telepon lagi. Kali ini benar kabar dari Roy. Roy akan tiba di stasiun Ulyanovsk sore hari. Akhirnya Jesse memutuskan untuk jalan-jalan bersama Carlos naik bis. Jesse dan Carlos sampai di tempat indah dan unik. Jesse sempat tergoda oleh Carlos. Namun, Jesse segera menyadarinya. Carlos terus berusaha mengejar dan menggoda Jesse, hingga Jesse hilaf memukul Carlos sampai hembusan nafas terakhir. Akhirnya, Jesse pulang sendirian dengan rasa bersalah, cemas, dan takut. Turun dari bis, Jesse panik melihat polisi. Di kamar mandi, Jesse segera mencuci jaket yang terkena darah, lalu keluar menemui Roy sambil menangis, berusaha menyembunyikan apa yang terjadi. Kemudian mereka segera masuk ke dalam kereta. Jesse terus dihantui rasa cemas dan takut, membuatnya tak fokus. Saat kereta mulai melaju, dari jendela Jesse melihat Abby yang kebingungan mencarinya. Lalu, Roy memperkenalkan teman satu kamarnya bernama Elia Gronke. Lalu Elia mengajak Jesse dan Roy untuk makan malam bersama. Jesse baru tahu kalau Elia adalah seorang polisi detektif Badan Pencarian Narkoba. Elia bercerita ada sebuah penyelundupan narkoba 10 tahun yang lalu. Ditemukan heroin dalam truk yang disembunyikan dalam souvenir atau kerajinan tangan. Roy menceritakan sedikit tentang Abby dan Carlos. Elia sempat bertanya-tanya pada Jesse mengenai Carlos dan Abby. Usai makan malam, Jesse memeriksa kopernya. Sangat mengagetkan. Dalamnya berisi boneka kayu dengan jumlah yang cukup banyak. Jesse mengingat saat Carlos masuk ke dalam kamarnya. Lalu, tengah malam saat semua tertidur pulas, Jesse diam-diam memindahkan boneka kayu itu ke dalam ransel miliknya. Kemudian Jesse masuk ke dalam toilet untuk memastikan bahwa itu adalah heroin. Boneka-boneka kayu itu membuatnya frustrasi. Jesse tak bisa membuangnya dalam toilet. Jesse berpikir lagi, ingin membuangnya lewat pintu. Namun,
ada salah satu petugas kereta yang melihatnya. Jesse pun masuk kamar kembali. Elia diam-diam mulai mencurigai Jesse. Esok pagi, kereta berhenti sejenak. Di stasiun, Jesse berusaha membuang boneka itu, namun Elia melihatnya. Akhirnya, Jesse mengurungkan niat untuk membuang boneka-boneka itu. Di dalam kereta, Elia memperkenalkan temannya bernama Kolzek pada Jesse dan mengajak Jesse ke gerbong lain untuk diinterogasi tentang Abby dan Carlos. Walaupun Jesse berusaha menutupi, kenyataannya Elia mengetahui bahwa Abby dan Carlos sempat singgah bersama Jesse. Jesse hanya bisa diam, lalu pergi dengan kepanikan dan masuk ke kamar. Jesse menangis ketakutan, tak mampu lagi menyembunyikannya dari Roy. Jesse mengatakan kejadian sebenarnya pada Roy. Lalu, Jesse dan Roy menyerahkan boneka-boneka itu pada Elia. Jesse mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Lalu, Elia dan Kolzek menggeledah koper dan kamera milik Jesse. Kereta pun berhenti sejenak. Jesse sempat mengambil foto para detektif. Saat kereta kembali melaju, ada hal yang aneh. Kereta tiba-tiba sepi. Jesse baru menyadarinya saat pergi ingin mengambil gula di gerbong lain. Jesse hampir saja terjatuh. Beruntung Roy melihatnya dan segera menolong Jesse. Akhirnya mereka memeriksa setiap gerbong. Ternyata semuanya kosong. Roy dan Jesse menemui Elia dan Kolzek. Ternyata kereta itu menuju ke suatu tempat yang tersembunyi. Roy dan Jesse diinterogasi kembali oleh Elia. Jika Jesse tak jujur, maka Abby akan disiksa. Jesse masih saja menutupinya. Kemudian Elia memberikan waktu pada mereka untuk berdiskusi. Roy mengambil kesempatan itu untuk kabur bersama Jesse lewat pintu yang tersembunyi. Mereka pun berhasil kabur menaiki kereta. Akhirnya Roy dan Jesse berhasil diselamatkan oleh para tentara Rusia. Jesse mengatakan dengan terbata-bata bahwa Elia ingin membunuh mereka. Tapi percuma, tentara Rusia tidak mengerti bahasa Inggris. Lalu, Elia pergi melarikan diri. Di scene terakhir, diperlihatkan dua orang petugas kedutaan Amerika keluar dari lift untuk menemui Roy dan Jesse di kamar hotel. Lalu, bapak tersebut menunjukkan foto hasil jepretan Jesse sambil menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok menengah dari Uzbekistan dan Elia adalah pengawas dari operasi tersebut yang sekarang sedang menjadi buronan. Kemudian menunjukkan beberapa kasus Carlos. Jesse menanyakan tentang Abby pada bapak tersebut. Abby berhasil diselamatkan dan dipulangkan ke negaranya secara gratis. Lalu, Jesse dan Roy menandatangani sebuah surat pernyataan. Keesokan harinya, sebelum pulang ke Amerika, Jesse menyempatkan diri untuk menjenguk Abby di rumah sakit. Lalu, Jesse mengatakan sesuatu pada Abby. Akhirnya, Jesse dan Roy pun pulang ke Amerika menggunakan pesawat. Di tempat lain, Abby berjalan menggunakan tongkat mencari mayat Carlos. Kemudian mengambil uang yang berada dalam jaket Carlos. Film pun selesai. Sekian alur cerita dari film Trans-Siberian. Menurut sedulur gimana filmnya? Seru nggak? Lumayan seru lah ya. Tulis di kolom komentar dong apa pendapat sedulur mengenai film Trans-Siberian ini. Seperti biasanya, setiap alur cerita film akan selalu ada pesan-pesan yang disampaikan oleh film tersebut. Yang pertama, jangan mudah percaya dengan orang asing atau yang baru kita kenal ya sedulur. Adegan ini sangat jelas sekali saat Roy begitu ramah dan cepat akrab dengan Carlos dan juga Elia Gronke. Kedua, jangan mudah tergoda oleh nafsu sesaat ya sedulur. Di adegan ini, saat Jesse sedang bersama dengan Carlos, Jesse sempat tergoda karena sentuhan Carlos.
Beruntung, Jesse secepatnya menyadari bahwa hal tersebut adalah hal yang salah dan tidak seharusnya dilakukan. Ketiga, kejujuran dalam rumah tangga saling terbuka itu penting loh, sedulur. Rumah tangga itu kan berdua ya. Kalau salah satu pasangan kita terkena masalah dan tidak bisa menyelesaikannya sendirian, maka wajib memberitahu dan menyelesaikannya bersama. Sekian pesan-pesan yang disampaikan dari alur cerita film Trans-Siberian. Terima kasih banyak sedulur atas waktunya untuk menonton video ini. Sebelum berpisah, don't forget to subscribe channel Seputar Dunia Alur ya sedulur. Please like, share, and comment down below. Thank you sedulur and see you next time. Bye!